Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya mau jelaskan sedikit soal pengaturan jadwal untuk pegawai selama bulan Ramadan. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan laporan atau permintaan dari admin sekolah yang melaporkan bahwa beberapa pegawai di beberapa sekolah itu tidak aktif jadwal Ramadannya. Nah, sekarang kita akan cek terlebih dahulu. Saat ini saya sudah login menggunakan akun operator sekolah. Jadi pertama untuk mengecek apakah pegawai di sekolah atau unit kerjanya sudah menggunakan jadwal Ramadan atau tidak, rekan-rekan bisa masuk ke menu jadwal pegawai. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, silahkan difilter atau dipilih dulu instansi mana yang akan kita cek. Laporan yang masuk itu katanya untuk keempat sekolah ini, SMP 1, 2, 3, dan 4, khusus untuk pegawai upah jasa, itu katanya jadwal Ramadannya belum aktif. Jadi kita cek dulu untuk SMP 1, kemudian kategori upah jasa. Untuk Ramadan ini untuk 2023 dia mulai tanggal 24 ya jadwalnya di bulan Maret. Jadi kita cek dulu untuk bulan Maret. Nah, harusnya di tanggal 24 ini sudah mulai menggunakan jadwal Ramadan. Ya, kode untuk Ramadan ini harusnya RR ya. Nah, karena ini kodenya masih gunakan R, ini kita bisa pastikan bahwa ini reguler. Untuk mengeceknya, kita bisa klik untuk memastikan bahwa apakah jadwal ini memang bukan Ramadan. Nah, seperti bisa dilihat di sini bahwa jam kerja untuk pegawai atas nama Faiza tanggal 24 dan seterusnya ini masih belum menggunakan jadwal Ramadan. Nah, kita bisa cek apa penyebabnya. Untuk mengecek penyebabnya, kita harus cek satu persatu. Misalnya untuk Faiza ini kita lihat daftar jadwalnya terlebih dahulu. Nah, sebenarnya di sini untuk pegawai, saya yakin untuk semua ya, Faiza dan pegawai yang lain ini sudah diinput atau ditambahkan jadwal Ramadan. Namun kenapa jadwal ini tidak aktif? Ini dikarenakan ada jadwal yang bertabrakan, yang tanggal mulainya ini bertabrakan. Nah, kita bisa lihat di sini jadwal reguler 5 hari kerja dan jadwal Ramadan ini tanggal mulainya ini bertabrakan, sama-sama mulai aktif di tanggal 27. Nah, kenapa jadwal Ramadan ini tidak terbaca? Karena jadwal reguler ini diinput lebih dulu daripada jadwal Ramadan. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Agar jadwal Ramadan yang kita input setelah reguler ini bisa aktif, ini kan ada dua ya, ini kita hapus dulu. Ini saya hapus dulu. Salah satu kita cuma butuh satu saja. Nah, oke, ini sudah satu, tapi dia masih belum aktif ya. Kita bisa lihat di sini tanggal 24 dan seterusnya ini harusnya belum aktif. Karena jadwal reguler dan jadwal Ramadannya tanggal mulainya itu bertabrakan. Nah, untuk pengaturan jadwal reguler sendiri sebenarnya ini tidak perlu diatur per bulan ya. Jadi pengaturan untuk jadwal reguler itu bisa kita lakukan per tahun. Jadi fungsi jadwal reguler dari tanggal 27 sampai tanggal 22 ini sebenarnya kurang tepat. Jadi ini bisa dihapus saja kalau saya. Ini bisa dihapus. Ini juga harusnya sih bisa dihapus ya. Ini bisa dihapus. Nah, jadi pengaturan jadwal itu cukup sebenarnya untuk reguler itu cukup 1 kali setahun saja. Ya, jadi dari tanggal 1 bulan 1 ya, ini dia mulainya tanggal 9 sampai tanggal 31 bulan 12 di akhir tahun. Nah, untuk jadwal regulernya dia kita inputkan di tengah-tengah karena kan untuk Ramadan itu kan biasanya di pertengahan tahun ya, di awal tahun atau di pertengahan tahun.
Jadi kita input, jadi susunannya kita input dulu jadwal regulernya seperti biasa, dimulai dari tanggal 1 di bulan 1 di awal tahun sampai tanggal 31 di akhir tahun. Kemudian untuk jadwal lain seperti jadwal Ramadan atau perubahan jadwal shift itu kita inputkan setelahnya. Dan jangan sampai kita harus pastikan jangan sampai tanggal mulainya bertabrakan dengan tanggal jadwal yang lain. Nah, seperti ini kita sudah perbaiki. Jadi, ini untuk dua ini tanggalnya sudah tidak bertabrakan ya. Kita bisa cek kembali. Kita klik tampilkan. Nah, harusnya si Faizah ini, pegawai atas nama Faizah ini, jadwal Ramadannya sudah aktif. Nah, jadwal Ramadan ini bukan tanggal 24 ya, dia mulainya tanggal 27. Jadi di tanggal 27 dan seterusnya, Faiza ini sudah menggunakan jadwal Ramadan. Begitu juga untuk yang lain, kita harus perbaiki satu persatu karena ini penginputannya sudah terlanjur salah di awal. Jadi kita harus mau tidak mau harus memperbaikinya satu persatu. Kita bisa cek juga untuk bulan 4 ya, ini kan untuk bulan 3 sampai tanggal 31 sudah menggunakan Ramadan. Kita bisa cek reguler 5 hari kerja Ramadan. Kita cek lagi untuk bulan 4. Nah, di bulan 4 ini sudah aktif juga tanggal 3, 4, sampai di tanggal 18. Nah, tanggal 26 dan seterusnya ini jadwalnya sudah kembali menggunakan jadwal normal atau reguler. Nah, kita contohkan lagi untuk pegawai yang selanjutnya, pegawai atas nama Almira. Saya kembali lagi ke bulan Maret. Saya cek lagi untuk pegawai atas nama Almira. Ini kasusnya sih harusnya sama. Nah, betul ya. Jadwal Ramadannya ini double, tanggalnya bertabrakan, jadi ini saya hapus dulu satu. Kemudian jadwal Ramadan yang tanggalnya bertabrakan ini saya hapus karena ini sebenarnya ada di atas ya. Jadi yang dua ini sebenarnya tidak perlu digunakan, jadi ini dihapus saja. Yang ini juga dihapus. Nah, kita cek lagi Almira. Harusnya sudah aktif jadwal Ramadannya. Begitupun dengan pegawai yang lain. Ya, jadi begitu cara untuk mengatur jadwal pegawai. Intinya, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, pastikan bahwa tidak ada jadwal atau shift yang tanggal mulainya ini bertabrakan menggunakan tanggal yang sama. Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.